Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rara Madika Bane, mahasiswi dari Universitas Fajar, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori atribusi, mulai dari informasi umum, serta penelitian yang menggunakan teori atribusi dan contoh kegiatan komunikasi terkait teori atribusi. Teori atribusi atau attribution theory merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Arnold Kelly pada tahun 1972 hingga 1973. Dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi juga dapat kita pahami bahwa kerangka kerja psikologis yang mengajukan cara orang menjelaskan penyebab perilaku, baik perilaku mereka sendiri maupun perilaku orang lain. Teori ini membantu kita memahami bagaimana orang memberikan arti dan interpretasi terhadap peristiwa dan tindakan yang mereka alami atau amati. Atas dasar ini terdapat beberapa elemen kunci dan asumsi yang membentuk dasar teori atribusi. Yang pertama, atribusi casual, dan yang kedua ada dimensi atribusi. Atribusi casual yang dimaksud adalah di mana internal versus eksternal atau internal melawan eksternal, yang berarti apakah individu mengaitkan perilaku dengan faktor internal seperti kepribadian atau kemampuan, atau faktor eksternal seperti situasi atau keberuntungan. Kemudian ada dimensi atribusi. Dimensi atribusi pun terdiri dari 3 bagian, yaitu locus of control, stabilitas, dan juga kontrol. Locus of control ini bicara mengenai sejauh mana individu percaya bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa ataupun perilaku, atau internal locus, atau sejauh mana mereka percaya bahwa faktor eksternal mengendalikan eksternal locus. Kemudian ada stabilitas, yang berarti sejauh mana individu percaya bahwa penyebab perilaku itu stabil atau tetap sepanjang waktu, atau tidak stabil, yang berarti dapat berubah. Dan yang terakhir ada kontrol, yang berarti sejauh mana individu percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas peristiwa atau perilaku tertentu. Kemudian yang kedua ada asumsi dasar teori atribusi, memiliki 2 poin, yaitu keterbatasan informasi dan juga tujuan penjelasan. Keterbatasan informasi yang berarti individu seringkali memiliki informasi yang terbatas dan tidak lengkap tentang suatu situasi, dan mereka mencoba untuk mengisi celah ini dengan membuat atribusi. Kemudian tujuan penjelasan, di mana individu memiliki motivasi untuk memahami dan menjelaskan di dunia sekitar mereka, namun mereka cenderung mencari makna dan alasan di balik perilaku untuk mengatasi ketidakpastian itu. Kemudian ada tujuan teori atribusi. Yang pertama, pemahaman perilaku, yaitu membantu kita memahami mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan dan bagaimana mereka memberikan arti terhadap tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain. Kemudian ada prediksi serta kontrol. Dengan memahami atribusi, kita dapat lebih baik memprediksi perilaku masa depan dan mencoba mengontrol atau mempengaruhi perilaku tersebut. Dan yang terakhir ada perbaikan hubungan sosial, yaitu membantu dalam memperbaiki hubungan sosial dengan membantu individu memahami sudut pandang dan motivasi orang lain. Selanjutnya, teori atribusi dalam konteks sosial. Yang pertama, atribusi fundamental. Kecenderungan untuk mengatasi perilaku orang lain dengan mengatribusikannya ke faktor internal, bahkan ketika faktor situasional mungkin memainkan peran. Yang kedua, ada kesalahan atribusi asas atau fundamental attribution error. Tendensi untuk memberikan terlalu banyak penekanan pada faktor internal daripada faktor eksternal ketika menjelaskan perilaku orang lain. Kemudian yang terakhir, penerapan teori atribusi. Yang pertama, dalam konteks psikologi sosial, dalam konteks hubungan antar individu dan dinamika kelompok. Kemudian yang kedua ada pendidikan, bagaimana siswa dan guru memberikan makna terhadap hasil belajar dan juga prestasi. Kemudian ada organisasi,
dalam konteks kepemimpinan, motivasi, dan dinamika tim. Kemudian ada 2 penelitian yang menggunakan teori atribusi. Yang pertama, penelitian mengenai atribusi dan motivasi siswa yang berjudul Examining the Role of Special Skills in International Journal of STEAM Education Open Access Mathematics Motivation on Middle School Mathematics Achievement. Ringkasan dari penelitiannya yang berisi mengeksplorasi bagaimana teori atribusi dapat diterapkan dalam konteks pendidikan matematika. Penelitian tersebut melibatkan analisis atribusi yang dibuat oleh siswa terhadap keberhasilan atau kegagalan mereka dalam belajar matematika. Faktor-faktor seperti atribusi internal atau eksternal, stabilitas, dan kontrol menjadi fokus untuk memahami bagaimana atribusi mempengaruhi motivasi siswa. Hasil penelitian ini pun memberikan wawasan tentang cara meningkatkan motivasi siswa dengan memahami kerangka berpikir atribusi mereka. Kemudian dari penelitian yang kedua mengenai atribusi dalam konteks organisasi yang berjudul Role of Authentic Leadership and Personal Mystery in Predicting Employee Creative Behavior a Self-Determination Perspective. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antar teori atribusi, kepemimpinan, dan kinerja karyawan di lingkungan kerja. Penelitian tersebut melibatkan analisis bagaimana atribusi yang dibuat oleh karyawan terhadap tindakan pemimpin atau situasi kerja tertentu mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Konsep-konsep seperti atribusi internal, eksternal, dan locus of control mungkin digunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap penyebab perilaku pemimpin terhadap membentuknya budaya organisasi dan kinerja karyawan. Kemudian ada beberapa contoh mengenai kegiatan komunikasi yang melibatkan teori atribusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, diskusi pernikahan yang bertujuan untuk memahami cara pasangan memberikan atribusi terhadap perilaku satu sama lain dengan cara diskusi terbuka. Pasangan diberi kesempatan untuk membahas satu kejadian atau konflik yang terjadi dalam hubungan mereka. Kemudian yang kedua yaitu analisis atribusi, di mana pasangan diminta untuk merinci atribusi yang mungkin mereka buat terkait kejadian tersebut. Apakah mereka cenderung memberikan atribusi internal ataupun eksternal. Kemudian yang ketiga ada refleksi bersama, yaitu pasangan bersama-sama merenung tentang bagaimana pemahaman atribusi dapat membantu mereka lebih memahami dan mendukung satu sama lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu pertemuan tim di tempat kerja dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antar anggota tim dan mengelola konflik dengan cara analisis kasus konflik, yaitu dengan membahas kasus konflik atau ketegangan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu diskusi atribusi, di mana anggota tim berdiskusi tentang atribusi yang mungkin mereka buat terhadap perilaku satu sama lain dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu solusi bersama, yaitu tim bersama-sama mencari solusi atau strategi untuk mengatasi konflik dengan mempertimbangkan atribusi yang mungkin terjadi. Kemudian contoh yang terakhir yaitu diskusi keluarga tentang keputusan besar, yang bertujuan untuk memahami bagaimana anggota keluarga memberikan arti terhadap keputusan penting, yaitu dengan cara pemilihan keputusan penting, di mana keluarga memberi keputusan besar yang perlu dibuat, misalnya rencana liburan atau investasi keuangan. Kemudian ada diskusi atribusi, di mana anggota keluarga berdiskusi tentang atribusi yang mereka buat terhadap keputusan tersebut. Apakah mereka melihat keputusan tersebut sebagai hasil dari faktor internal ataupun eksternal. Kemudian yang ketiga ada kompromi dan kesepakatan, di mana keluarga mencari kompromi dan kesepakatan berdasarkan pemahaman atribusi masing-masing anggota keluarga. Kegiatan-kegiatan ini pun membantu melihat bagaimana teori atribusi dapat memainkan peran dalam pemahaman dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Baik dari informasi umum
penelitian, serta contoh-contoh yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa teori atribusi memberikan wawasan penting tentang cara kita menjelaskan dan menginterpretasikan perilaku. Dengan memahami atribusi, kita dapat memiliki pandangan yang lebih kaya tentang dinamika sosial, interaksi antar individu, dan peran faktor psikologis dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya mengenai pengertian serta contoh dan penelitian yang menggunakan teori atribusi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.